Dan dalam hal ini mata keduanya sangat bertekad. Tidak ada yang akan menyerah 1 inci pun pada saat ini, kita juga telah mencapai tahap konflik yang intens antara dua dewa abadi. Itu tergantung siapa yang akan dikalahkan lebih dulu. Jelas Tianxun tidak menyangka alam dewa abadi Xiaoyan bisa bersaing dengannya. Namun nyatanya, Xiaoyan juga membayar mahal. Berdasarkan metode Tianxun, kekuatan asli dari 3 hati api dan hati guntur terkuras hampir seketika. Ini juga akan mencegah Xiaoyan menggunakannya di masa depan. Meskipun sejuta jiwa Tianxun kuat, tapi apa yang dimiliki Xiaoyan juga merupakan benda ajaib paling kuat di dunia. Itu adalah puncak dari kekuatan api dan guntur. Berisi kekuatan aturan yang kuat, karena itu hanya dengan begitu kita bisa bersaing dengannya. Reinkarnasi yang mulia, sungguh kuat. Siapa yang bisa mengumpulkan begitu banyak kekuatan asli ke dalam satu tubuh? Tapi meski begitu aku, sejuta jiwa, kekuatanku tertuju padamu, apapun yang terjadi. Tekan aku. Bum bum bum. Tianxun tampaknya mengambil tindakan putus asa, sepertinya jutaan jiwa ini telah lenyap. Dia ingin melenyapkan Xiaoyan sepenuhnya dengan cara apapun. Sekarang adalah waktu terbaik, ada kesenjangan yang jelas antara Xiaoyan dan alam dewa abadi. Tianxun yakin dia pasti bisa mengalahkan Xiaoyan. Zantua, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan. Jika alam ketuhanan yang abadi ini dihancurkan, bisakah kita bersatu kembali di masa depan? Xiaoyan terletak di telapak tangan emas. Saat saya melihat ke atas, saya melihat pohon palem emas menutupi langit dan matahari. Api dan guntur menyapu dengan liar untuk bersaing, tapi Xiaoyan tahu walaupun demikian alam dewa abadi saya akan selalu lebih lemah. Sekarang jika Anda ingin memenangkan pertarungan antara keduanya, Xiaoyan punya ide yang berani. Itu untuk meledakkan alam dewa abadi. Lewat sini Anda dapat memaksimalkan kekuatan alam dewa api, bahkan mungkin untuk menghancurkan alam ilahi abadi Tianxun bersama-sama. Kita bisa bersatu kembali dan alam dewa abadi yang bersatu kembali akan menjadi lebih kuat, sama seperti api Phoenix Nirwana, hanya ingin bersatu kembali kesulitannya menjadi 2 kali lipat. Dan itu mungkin tidak bisa dilakukan. Setelah Xiaoyan bertanya sejenak, suara Old Zan keluar perlahan dari pagoda Zichen Suling. Saat Xiaoyan mendengar ini, matanya tiba-tiba menoleh ke samping. Selama kita bisa bersatu kembali, jadi sekarang kita harus membiarkan Tianxun mengerti siapa raja besar dan kecil. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, dia sedang membuat persiapan terakhir. Setelah alam abadi diledakkan, maka dia sendiri pasti akan terpukul keras. Ingin menang jadi siapa yang berdiri pertama setelah cedera serius sangatlah penting. Segel bintang 7 yang bersinar di antara alisnya adalah kepercayaan diri Xiaoyan. Raja spiritual Tianxun, karena kamu sangat ingin membunuhku, kalau begitu aku akan memberimu hadiah besar sekarang. Suara Xiaoyan bergema di 2 alam dewa abadi. Tianxun, yang berada di atas kepala Jin Zun, sedikit menyipitkan matanya saat mendengar ini. Keduanya sepertinya terpisah sejauh puluhan ribu kaki, pada jarak ini Anda hampir tidak dapat melihat kehadiran satu sama lain, hanya suara ini yang terus menyebar, sekarang tapi ujung panahnya mendengus. Saya ingin melihat ancaman seperti apa yang dapat Anda timbulkan. Tianxun segera mendengus dingin. Dia menolaknya. Tiba-tiba telapak tangan emas yang menekan ke bawah tiba-tiba bergetar, dia benar-benar terguncang oleh hidup dan mati. Lalu saya melihat telapak tangan raksasa api dan guntur mengalir deras dan itu berkembang pesat. Tianxun juga merasakan suasana mania ini, api dan guntur yang meledak sangatlah dahsyat, dibombardir patung emasnya. Tiba-tiba terdengar jeritan melengking yang tak terhitung jumlahnya. Apakah ini? Apakah kamu akan menghancurkan alam dewa abadi sendiri? Tanda seru. Kamu gila. Jika dia menghancurkan dirinya sendiri, dia akan terluka parah. Murid Tianxun menyusut. Saya segera mengerti apa yang akan dilakukan Xiaoyan. Dia tidak mengkhawatirkan Xiaoyan, sebaliknya, saya merasakan ancaman yang kuat. Teratai api di telapak tanganku mengembang dengan cepat.
lanjutkan seperti ini begitu dia meledakkan dirinya sendiri, bahkan jutaan dewa pun tidak akan selamat. Saat itu kedua belah pihak akan menderita kerugian, kalau begitu mari kita lihat siapa yang terluka lebih parah. Xiao Yan tidak setuju. Tatapan mata yang tajam buka tangan Anda secara tiba-tiba, seluruh alam dewa abadi tampaknya diselimuti oleh energi api dan guntur yang menakutkan. Telapak tangan raksasa terdekatnya adalah yang pertama meledak hingga roboh. Dan kekuatannya masih menyebar menyapu seluruh master emas Boom Boom Boom. Ini bukan lagi sebuah konfrontasi saat Xiao Yan menghancurkan alam dewa abadi sendirian, baru saja membuat keputusan untuk bertarung sampai mati dengan Tian Xun. Tian Xun mengertakkan gigi, dia ingin berhenti kekuatan yang dapat dirusak telah terbentuk, sekarang tidak ada yang bisa menghentikan keruntuhan alam dewa abadi di kedua sisi. Patung emas itu terkikis oleh api mulai runtuh inci demi inci. Patung emas ini adalah alam abadi Tian Xun. Ketika alam ilahi abadi Xiao Yan runtuh, Tian Xun juga runtuh dengan cepat. Tian Xun memuntahkan seteguk darah. Lubang berdarah tiba-tiba meledak di sekujur tubuhnya. Kulitnya cepat layu, rambut langsung beruban seolah-olah pada saat ini sepertinya hidup dan jiwanya telah tersedot ledakan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang keras di ladang budak Dewa Shuro. Seluruh aula bergetar hebat, lautan api dan guntur tersapu, dampak yang kuat muncul memukul perisai emas, suara klik lagi itu membuat mata indah Yu Yan bersinar. Pada saat yang sama, sesosok tubuh jatuh dengan keras ke tanah, berguling-guling di tanah, seluruh tanah berlumuran darah. Akhirnya, saya mencapai tepian dan berhenti. Sekali lagi, seteguk darah bercampur dengan organ dalam yang hancur dimuntahkan. Semua tulang di tubuh sepertinya patah seperti genangan lumpur, mata semua orang tertuju pada masa lalu. Jin Chang yang berada di lantai satu tiba-tiba berdiri. Pupil matanya tiba-tiba menyusut saat dia melihat sosok yang tergeletak di tanah. Orang yang terluka parah ini itu adalah budak sucinya. Tian Xun. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa terluka parah? Seluruh energi dan darah Tian Xun rusak. Bahkan langkah ke-9 untuk sesaat, kekuatan pemulihan saya sepertinya mengalami trauma. Nafasnya lesu, mata Tian Xun dipenuhi kegelapan, mataku sepertinya diselimuti kabut. Krisis kematian ini tidak pernah separah ini baginya, brengsek. Orang gila. Tapi dia tidak melihat Xiao Yan. Segera, sudut mulutnya terangkat dengan susah payah, haha. Sepertinya anak ini telah menghilang menjadi asap bersama dengan alam dewa abadinya. Petik 2. Lautan api menyebar ke seluruh tempat tersebut saat ini. Nyala api bergulung kembali dengan ganas, berkonsentrasilah pada satu arah, tidak jauh sesosok tubuh membungkuk meskipun dia terlihat sama menyedihkannya, tapi setidaknya sedikit dia masih bisa berdiri. Saat ini, topeng di wajahnya telah roboh, segel bintang 7 di antara alisnya bersinar terang, ini sangat menarik perhatian pada wajahnya. Menghilang. Jangan memikirkan segala sesuatunya ke arah yang terlalu baik, ini akan membuat Anda semakin kecewa. Sosok bungkuk yang masih berdiri tak lain adalah Xiao Yan. Namun adegan ini tidak menimbulkan sorak-sorai untuk beberapa saat, sebaliknya, itu adalah pemandangan yang mencengangkan. Semua orang yang menyaksikan pertempuran di aula budak Dewa Sura tersentak. Terutama mereka yang bertaruh besar pada Jin Chang, mata dan tubuh mereka gemetar.